semua pertanyaan, maaf, ya, semua pertanyaan karena ini nanti pertanyaan-pertanyaan itu ada beberapa, tidak semua bisa langsung dijawab, maka peraturannya adalah bertanya itu melalui chatting. Bertanya melalui chatting. Kecuali nanti yang bertanya bingung chattingnya itu apa gitu. Jadi nanti di situ kan pada saat chatting sudah ada namanya siapa yang bertanya, pertanyaannya apa. Kemudian dengan adanya chatting ini nanti bisa mengefisiensikan waktu. Karena begitu presentasi selesai, langsung presentan atau temannya itu atau moderator itu langsung membuka chatting dan nanti sistemnya adalah tidak perlu untuk dibaca oleh moderator, kemudian nanti dijawab, kembali ke moderator, kembali lagi ke penanya, nggak perlu seperti itu, tetapi menjadi tugas bagi tim yang mempresentasikan itu, setelah selesai presentasi, kemudian langsung mengerjakan pertanyaan-pertanyaan. Jadi langsung dikerjakan pertanyaan-pertanyaannya. Sehingga pada saat temannya presentasi, temannya yang lain melihat kalau di situ ada pertanyaan, dipersilahkan untuk berdiskusi dan di situ nanti pada saat selesai temannya presentasi, temannya yang lain membantu menjawab pertanyaan teman. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Masing-masing kelompok itu membawakan, mempresentasikan 15 menit, kemudian nanti ada diskusi 5 menit sampai 10 menit ya. Kemudian nanti next dilanjutkan oleh kelompok yang selanjutnya. Kelompok selanjutnya yang presentasi adalah kelompok yang tadinya menjadi moderator. Kemudian setelah itu kelompok yang akan next selanjut giliran itu menjadi moderatornya. Sedemikian rupa sehingga di akhir nanti kelompok yang kelima misalnya mempresentasikan, kelompok moderatornya itu adalah kelompok 1. Kembali semua kelompok menerima memiliki pengalaman menjadi presentan dan memiliki pengalaman sebagai moderator. Demikian adik-adik sekalian, sebelum dimulai, mari kita berdoa semoga kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini bisa berlangsung dengan lancar. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Berdoa, monggo nanti dilanjutkan di masing-masing. Dipersilahkan untuk yang pertama, kelompok mana, saya mau mencatat, ketua bisa menjelaskan tim namanya saja. Misalnya tim malaria, tim apa begitu bisa disampaikan oleh ketua. Adik-adik. Adik-adik, Assalamualaikum. Kedengeran nggak ya? Iya, Dok. Iya, oke. Yang pertama tim apa? Yang pertama itu ada yang tim yang dapat infeksi cacing itu, cuman ini kurang satu yang join itu, Dok. Sudah 24 itu? Iya, masih kurang satu itu kakak tingkat tapi belum join, Dok. Ya, nanti menyusul. Iya, ini untuk yang dapat yang kelompok 1 itu ada saya, Adinda Sekar, Amalia Sekar, Dia Hanin, Eka Nurulita, dan Naimatu Salma. Nah, ya, dipersilakan. Jadi ada yang pertama kecacingan, kemudian setelah itu terus Itu kecacingan, malaria, meba, lanjutannya gimana tadi? Jadi langsung aja di awal ditentukan. Yang pertama kecacingan, kedua malaria, ketiga ameba, keempat jamur, diare, sama COVID. Ada berapa? Ada 6 kelompok. 5, Dok. 5. Ya. Ya, ameba dan diare ya. Baik, dipersilahkan untuk tim kecacingan dengan moderator dari tim malaria. Baik. Izin share screen ya, Dok. Ya, ya.
Bagi adik-adik yang sinyalnya sulit, nggak apa-apa nanti yang off cam, tetapi untuk apa namanya, kalau untuk di awal itu kita on cam semuanya dulu karena kita akan mengambil gambar. Saya minta semuanya on cam dulu. Naimatus Salma, Mbak. Mirat Kafusov ini dari mana? Mbak Kafusov dari mana? Mbak Adinda, Mbak Kafusov dari mana? Ini Mas Murad Kafusov dong. Oh Mas, Ya. Mas Mirat Kafusov. Halo. Ya, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ya, dari mana? Dari Turki, Dok. Dari Turki. Oh, bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bisa, Dok. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Kemudian Mbak Naimatus Salma. Hasna Syahida. Muhammad Syakik Al-Qadri. Ya. Sehat semua. Senang mendengarnya, melihatnya. Bagaimana dengan Turki? Mirat, posisi di Turki ya? Bagaimana dengan kondisi di Turki? Ya, saya masih di Indonesia. Masih di Indonesia, di Solo. Ya, di Solo. Baik. Baik. Saya minta dari tim untuk yang penyusun BAP-nya siapa ya? Berita acara. Saya, Dok. Siapa tadi? Adinda. Mbak Dida. Ya. Nah, monggo dipersilahkan untuk mengambil gambar. Mbak Hasna mana ini Mbak Hasna? Baik, sudah, Dok. Sudah. Baiklah, kita mulai. Untuk Mas Kafusov, masuk di kelompok mana tuh? Kelompok 5. COVID, Dok, virus. COVID, ya. Oke, sip. Baiklah. Persilakan. Baik. Adik-adik boleh off cam ya supaya materinya biar lancar. Ini infeksi terhadap cacing gelang ya, Ascaris lumbricoides ya. Tetapi nanti diskusi boleh ke semua cacing, tidak hanya ke cacing gelang. Diskusinya bisa meluas ke semua cacing ya. Yuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Mbak Naimatus Salma, Adinda Putri, Amalia Sekar, Dia Hanin, dan Eka Nurulita akan mempresentasikan mengenai proses imunologi terhadap infeksi cacing gelang atau Ascaris lumbricoides. Sebentar, yang menjadi moderatornya bukan di kelompoknya sendiri, kelompok setelahnya. Kelompoknya apa ya? Setelahnya ameba. Malaria. Malaria, Dok. Ya, kelompok malarianya. Mbak Eka Nurulita kelompok malaria. Kelompok infeksi cacing, Dok. Ya, yang malaria dong mana? Oke, saya, Dok. Oke, Mbak Mela. Ya. Silakan untuk kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi. Waktunya berapa, Dok? Waktunya 15 menit. Oke, baiklah 15 menit saat pembicara pertama mulai berbicara. Terima kasih. Untuk poin bahasanya sendiri ada pengertian,
penyebab dan faktor resiko, gejala, siklus hidup, dan respon imun terhadap infeksi cacing, dan pengobatan. Ascaris lumbricoides ini atau cacing gelang merupakan cacing yang menyebabkan infeksi Ascaritis atau yang disebabkan karena parasit. Ascaritis ini merupakan infeksi yang menyerang usus manusia dan mengganggu keseimbangan fisiologi dalam usus. Selain itu bisa mengadakan iritasi sehingga mengganggu gerakan peristaltik dan penyerapan makanan, yang mana bisa mengakibatkan menurunnya kondisi kesehatan, gizi, kecerdasan, dan produktivitas penderita. Infeksi Ascaritis ini banyak ditemukan di negara dengan iklim tropis atau pada daerah dengan kelembapan yang tinggi dan pada daerah subtropis dengan iklim basah, serta banyak ditemukan dengan lingkungan yang memiliki sanitasi yang buruk. Di Indonesia sendiri, prevalensi akibat Ascaris lumbricoides ini cukup tinggi, terutama pada anak golongan umur 5-9 tahun, dengan daerah yang banyak ditemukan yaitu Banten sekitar 60,7%, Aceh 59,2%, NTT 27,7%, Kalimantan Barat 26,2%, Sumatera Barat 10,1%, Jawa Barat 6,7%, Sulawesi Utara 6,7%, dan Kalimantan Tengah 5,6%. Kemudian cacing gelang ini memiliki morfologi berbentuk seperti gelang berwarna merah dengan bagian kepala dan ekor yang lancip, bergaris halus, dan memiliki 3 buah bibir. Ukuran yang betina itu lebih besar daripada ukuran yang jantan. Serta cacing ini juga memiliki sel-sel otot somatik yang besar dan memanjang sehingga mampu mempertahankan posisinya di dalam usus kecil. Lanjut. Baik, ini yang gambar kiri dan kanan ini merupakan telur Ascaris lumbricoides yang telah dibuahi pada yang basah dan tidak bernoda. Kemudian yang tengah ini merupakan cacing betina dewasa dari lanjut. Selanjutnya adalah penyebab dan faktor resiko. Infeksi cacing Ascaris lumbricoides ini bermula ketika terdapat hewan ternak atau manusia yang terinfeksi oleh cacing ini. Seekor cacing betina berpotensi menghasilkan lebih dari 200.000 telur per hari. Telur tersebut akan keluar dari tubuh inangnya melalui feses. Telur yang dikeluarkan tersebut dalam keadaan tidak berembrio. Tetapi sebagian besar telur tersebut diperkirakan akan hancur selama proses perjalanannya, tetapi juga banyak yang berembrio sehingga nantinya dapat menghasilkan larva jika kondisi lingkungannya memadai. Telur berembrio tersebut disebut dengan telur infektif. Manusia dapat terinfeksi dengan cara tertelan telur berembrio tersebut melalui makanan yang terkontaminasi. Kalau bisa agak cepat ya Mbak, membacanya agak cepat. Kemudian lebih banyak di jangan tulisan-tulisan kayak gini. Kalau bisa ada gambar, kemudian ada istilahnya bagan atau bagaimana begitu. Lebih baik pakai gambar-gambar, jadi bisa lebih impresif gitu. Ya, agak cepat Mbak. Setelah telurnya tertelan itu kan masuk ke saluran pencernaan dan menetas di duodenum. Kemudian larvanya itu melewati hati melalui sirkulasi portal dan bermigrasi ke jantung dan paru-paru. Kemudian larva berkembang, naik ke bronkus dan trakea serta faring. Kemudian tertelan kembali dan masuk ke kerongkongan dan usus, maka akan terjadi maturasi di sana. Lanjut. Kemudian faktor resikonya adalah yang pertama, anak prasekolah dan usia sekolah, hipoimunitas, kepadatan penduduk, kemiskinan, sebagai pupuk, kurangnya edukasi tentang kesehatan, sanitasi, konsumsi makanan dan minuman mentah. Lanjut.
Baik, selanjutnya ada gejala klinis. Pada orang-orang yang terinfeksi cacing giling ini ada beberapa gejala yang dialami pada fase migrasi larva. Ini ada seperti mengi, dyspnea, batuk kering, demam, dan timbul dahak yang disertai oleh darah. Itu apabila sudah terinfeksi berat. Lalu pada fase intestinal itu akan bergejala seperti mual, lalu nafsu makan berkurang, diare atau konstipasi, lesu, tidak bergairah, dan juga kurang konsentrasi. Next. Baik, selanjutnya siklus hidup dan respon imun terhadap infeksi cacing Ascaris lumbricoides. Yang pertama untuk siklus hidup cacing yaitu cacing dewasa ini hidup di lumenus halus setelah seekor betina menghasilkan 200.000 telur per hari yang dikeluarkan bersama tinja. Lalu apabila telur yang tidak dibuahi dapat tertelan tetapi tidak infektif, telur fertil berembrio menjadi infektif setelah 18 hari sampai beberapa minggu, tergantung pada kondisi lingkungan. Setelah telur infektif ditelan, larva menetas lalu menyerang mukosa usus dan dibawa melalui portal, kemudian sistemik peredaran darah ke paru-paru. Larva dewasa lebih lanjut di paru-paru, terus menembus dinding alveolus, naik ke tenggorokan dan tertelan. Setelah mencapai usus kecil, mereka berkembang menjadi cacing dewasa. Kemudian untuk mekanisme respon imunnya, infeksi cacing ini terutama menyebabkan respon TH2 yang melibatkan sel-sel sistem kekebalan dan sitokin. Antigen parasit ini dikenali oleh sen dendritik yang selanjutnya bertindak sebagai antigen presenting cell untuk sel T yang memulai pengusiran parasit. Pelepasan sitokin seperti interleukin 5 yang memicu eosinofil dan interleukin 4, interleukin 9, IL-13 serta IgE yang mengikat reseptor Fc afinitas tinggi untuk IgE atau FcRI menyebabkan aktivitas basofil dan sel mas dan menyebabkan sekresi mediator inflamasi. IL-4 dan IL-13 meningkatkan motilitas sel otot polos, merangsang permeabilitas usus, dan meningkatkan sekresi mukus oleh sel glober. Sitokin ini juga mendorong diferensiasi alternatif diaktifkan oleh makrofag yang pada gilirannya dapat menonaktifkan produksi sel TH1, TH2, atau TH17. Dan dalam beberapa kasus seperti pada sistosomiasis menginduksi fibrosis pada jaringan. ADCC sitotoksitas seluler yang bergantung pada antibodi. ADCC ini keterangan untuk sitotoksisitas seluler yang bergantung pada antibodi. APC ini antigen presenting cell, DC ini sel dendritik, AAM itu makrofag dan makrofag yang diaktifkan secara alternatif. Kemudian yang terakhir ada pengobatan dan mekanisme kerja obat. Pertama ada albendazole dalam bentuk albendazole sulfoksida. Ini dapat menurunkan asupan glukosa dan simpanan glikogen sehingga menurunkan ATP dari cacing yang akan menyebabkan depresi energi, imobilisasi, dan kematian cacing. Untuk dosisnya, untuk dosis dewasa dan anak lebih dari 2 tahun yaitu 400 mg per oral dosis tunggal, dan untuk anak usia 12-24 tahun menurut WHO direkomendasikan 200 mg. Untuk mebendazole, mekanismenya dengan merusak struktur subseluler cacing dan menghambat ambulan glukosa secara irreversibel sehingga mencegah cacing menyerap gula dan cacingnya akan mati. Mebendazole hanya membunuh cacing dewasa, tapi tidak membunuh telur atau bentuk lain dari siklus hidup cacing. Dosisnya yaitu untuk dewasa dan anak lebih dari 2 tahun 500 mg dalam dosis tunggal. Untuk Pirantel pamuat, dia akan menyebabkan paralisis otot-otot tubuh cacing secara spastik sehingga cacingnya akan lepas dari dinding mukosa usus dan dikeluarkan dari tubuh melalui proses alami melalui BAB gitu.
Dosis parenteral muatnya yaitu untuk dewasa dan anak 11 mg per kilogram BB per oral dosis tunggal, dosis maksimumnya 1 gram. Baik, apakah kelompok 1 sudah selesai presentasinya atau ada kendala? Nampaknya belum ya. Ini presentasinya bagaimana ininya, bagaimana farmakokinetik, farmakodinamik kan gitu. Ini bagaimana? Apakah dari kelompok 1? Apakah Maaf, ini sedikit nge-lag sebentar. Ya, silakan. baik, Mbak Dinda. ditunggu ya teman-teman kelompok 1, masih ada sisa waktu sekitar 6 menit. Maaf dok, ini untuk kelompok 1 sudah selesai untuk presentasinya ternyata. Hanya sampai mekanisme, hanya sampai pengobatan saja dok. Bagaimana Dokter Sari, apakah bisa dilanjutkan untuk sesi tanya jawab? Ya, bagaimana Pak pencegahannya? Kemudian apakah ada obat-obat yang berfungsi untuk pencegahan? Materialnya apa aja yang mesti kalian pahami terkait dengan kecacingan ini? Oke, mungkin kelompok 1 bisa sekilas memberikan pemaparan mengenai pengobatan dan pencegahan yang bisa dilakukan untuk menghindari pada bab kali ini. Waktunya juga masih ada kok, 5 menit. Bagaimana kelompok 1? Ya, baik. Kalau kiranya sudah, nggak apa-apa dimulai untuk pertanyaan yang sudah ada di chat. Oke, baik. Terima kasih, Dok, atas konfirmasinya. Nanti chattingnya ini di copy ya. Chattingnya ini di copy, karena nanti setiap kelompok itu pasti nanti akan meninggalkan PR bagi pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab. Yeah. Baik, Dok. Oke, terima kasih atas pemaparannya untuk kelompok 1. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ada pertanyaan pertama dari Franciscus Andre, nomor induk mahasiswa M061927, diharapkan untuk kelompok 1 memberikan note atau notulensi. Di sini bertanya kepada kelompok 1, yakni pertanyaannya adalah, kapan sebaiknya obat cacing itu digunakan? Apakah sebelum atau sesudah, dan sebaiknya waktu kapan yang terbaik untuk minum obat cacing? Apakah seperti itu, Saudara Andre? Iya, seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, langsung saja untuk kelompok 1, apakah pertanyaannya ditimbun dulu atau mau langsung dijawab? Perwakilan kelompok 1 harus memberikan respon. Jangan ditimbun semua ya, ada yang dijawab. Oke. Maksudnya diakumulasikan dulu atau langsung dijawab gitu, Dok? Ya, sebaiknya langsung dijawab. Oke, baik, Dok. Oke, yang mungkin bisa dijawab nggak urut nggak apa-apa, boleh. Oke, baik, Dok. Oke, berhubung kelompok 1 belum memberikan respon, apakah ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan lain selain Franciscus Andre? Bisa menggunakan fitur raise hand ataupun menulis pertanyaan di kolom chat. Sembari menunggu kelompok 1 memberikan jawaban terkait pertanyaan Franciscus Andre. Itu yang dimaksud Mas Franciscus itu apakah sesudah itu maksudnya makan apa tuh?
Apakah sebelum atau sesudah dan sebaiknya di waktu apa? Ya, Sesudah apa? sesudah makan atau sebelum makan? Makan. Ya, jadi makannya itu kelewat ya. Oke, apakah teman-teman di sini tidak ada pertanyaan lain? Saya tunggu 1 menit ya teman-teman, sembari. Sesi tanya. Mbak moderator, ini kalau misalnya yang kelompok 1 timnya sendiri yang presentasi itu tidak bisa menjawab pertanyaan itu, bisa dilemparkan aja, siapa yang tahu boleh. Kita di sini diskusi. Oke, baik dok. Oke teman-teman, sesuai dengan yang diberikan arahan oleh dokter, apabila ada teman-teman di sini yang mempunyai atau memiliki pandangan terkait pertanyaan dari saudara Fransiskus Andre, bisa langsung on mic supaya kita bisa diskusi. Atau dari kelompok 1 sudah memiliki jawaban? Diharapkan keaktifannya ya teman-teman. Saya kasih bantuan ya, itu sebaiknya diberikan pada saat perut kosong. Pertanyaannya, kenapa? Yuk. Yuk, tinggal melanjutkan. Oke, sudah dibuka diskusinya sama dokter. Sebaiknya dikonsumsi ketika perut kosong. Nah, itu alasannya kenapa. Mungkin teman-teman dari kelompok 1 ataupun teman-teman dari yang ada di room Zoom bisa memberikan jawaban atau pendapat. Tidak apa-apa, teman-teman. Oke. Sebelumnya saya bertanya, Dok, untuk sesi tanya-jawab diberikan waktu berapa menit? Sesi tanya-jawab cukup 5-10 menit. Oke, baik. Kalau seperti ini nggak jalan ya 5 menit berarti. Soalnya tanya-jawabnya nggak jalan. Iya, Dok. Oke, bagaimana kelompok 1? Oke. Untuk saudari Ovira Evangelista bisa langsung. Ini mau bertanya atau mau menyatakan untuk mau bertanya, moderator. Oke, baik. Silahkan. Oke, tadi sesuai dengan presentasi kelompok 1, saya dengar kalau kebanyakan infeksi terhadap cacing atau penyakit cacingan ini itu terjadi di lingkungan atau negara tropis yang lembab dan ya tropis gitu ya. Terus pertanyaan saya, apakah di lingkungan yang non tropis atau di lingkungan yang tidak lembab, dingin, kering itu juga bisa ada penyakit cacingan gitu. Terima kasih. Ya, dicatat ya pertanyaannya. Kemudian kalau misalnya itu kan tadi nggak dicat ya? Kenapa nggak di-chatting, Mas, Mbak? Siapa tanya tadi? Nggak ketahuan dong. Ya, sambil nunggu dijawab di chatting. Oh ya, saya tulis saja, Dok. Ya, sambil, ayo, grup 1, jawab. Oke, buat teman-teman yang bertanya melalui on mic, bisa mengulangi pertanyaan di kolom chat supaya bisa dinotulensi oleh kelompok 1 dengan baik. Oke, kelompok 1, apakah ada feedback, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah Ini kelihatannya yang aktif moderatornya Mbak Bella terus aja ya, bagus nih. Saya kelompok 2, Bu Nanti. Oke, waktu tetap terus berjalan ya, teman-teman. Izin menjawab pertanyaan Andre. Oke, silahkan. Yang tadi, kapan sebaiknya obat cacing itu digunakan? Apakah sebelum atau sesudah makan, dan sebaiknya di waktu apa? Nah, kalau dari yang saya temukan itu, kalau obat cacing itu diminumnya ketika perut kosong di malam hari. Soalnya kalau malam hari itu
pas besoknya cacingnya itu bisa mati dan keluar melalui tinja. Gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya Saudari Eka. Bagaimana Saudara Fransiskus atas jawaban dari Saudari Eka? Apakah ada feedback? Halo? Sudah cukup. Oke, terima kasih. Sudah cukup, terima kasih. Baik, di sini ada pertanyaan lagi dari Saudara Bingah Kinanjar. Saya bacakan untuk kelompok 1. Apakah obat cacing itu boleh dikonsumsi secara rutin, misal setengah tahun sekali untuk pencegahan, atau hanya boleh saat ada gejala saja? Oke, baik teman-teman. Mungkin teman-teman yang punya riwayat cacingan bisa memberikan cerita tentang pengalamannya atau memberikan jawaban terkait pengobatannya bagaimana. Nah, ini malah dengerin nih, yang punya Mbak Mela juga kalau punya pengalaman ya. Belum pernah, Bu. Jangan sampai. Tapi biasanya memang minum obatnya itu 6 bulan sekali. Iya, monggo. Baik, terima kasih moderator izin menjawab pertanyaan Bingah mengenai apakah obat cacing itu boleh dikonsumsi rutin 6 bulan sekali atau hanya boleh gejala saja. Berdasarkan literatur yang kami baca, untuk obat cacing ini dikonsumsi 6 bulan sekali itu untuk pencegahan terhadap adanya infeksi cacing karena karena kayak cacingan itu terkadang gejalanya tidak langsung kita rasakan gitu. Oleh karena itu disarankan untuk mengkonsumsi obat cacing ini 6 bulan sekali seperti halnya melakukan pemeriksaan kesehatan di dokter gitu untuk mencegah saja adanya infeksi cacing apabila ada. Oke, terima kasih Saudari Adinda. Apakah sudah cukup jawabannya? Oke, cukup. Oke, di sini ada feedback dari Saudari Bingah. Jadi sekarang pun kita yang sudah dewasa juga disarankan minum obat cacing. Apakah seperti itu? Mungkin teman-teman yang ingin berpendapat juga bisa langsung on mic. Tidak apa-apa, teman. Baik, menurut kami iya, karena kita tidak tahu apakah kan kita mengkonsumsi segala macam makanan dan minuman, dan kita juga tidak tahu apakah makanan dan minuman yang kita konsumsi itu benar-benar sehat atau tidak. Jadi disarankan untuk mengkonsumsi obat cacing ini untuk menghindari seperti itu, karena kita juga tidak menjamin gaya hidup yang kita lakukan itu sudah sehat seperti itu. Mungkin bisa saja terjadi ada infeksi cacing atau ya infeksi cacing di tubuh kita, cuman gejalanya itu belum terasa seperti itu. Oke, terima kasih. Bagaimana Saudari Bingah? Oke, sudah ada feedback dari Saudari Bingah. Terima kasih jawabannya. Masih ada satu pertanyaan untuk teman-teman kelompok 1 dari Saudari Ovira terkait dengan prevalensi ya berarti. Apakah di lingkungan yang kering atau tidak lembab ataupun non tropis bisa dimungkinkan ada penyakit cacingan? Oke, teman-teman. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada jawaban terkait pertanyaan dari Saudari Ovira? Oke, baik. Saya infokan untuk sesi tanya jawab sudah berakhir 5 menit yang lalu. 5 menit sudah habis. Sebelumnya mau bertanya, Dok, apakah ini akan dilanjutkan atau dilanjutkan ke presentasi kelompok selanjutnya terlebih dahulu? Ya, dilanjutkan ke presentasi selanjutnya. Oke, saya kira sudah cukup untuk kelompok 1, untuk kelompok kecacingan. Tapi di sini masih meninggalkan beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaannya nanti dicari jawabannya. Kemudian satu pertanyaan saya titip untuk dicarikan juga, yaitu terkait dengan bagaimana
bagaimana atau obat-obat apa untuk pencegahan itu kecacingan ya. Kemudian tadi nanti dicari ya benar itu tadi apakah cara minum atau cara makan obatnya itu sesudah makan, sebelum makan, terus dicari rasionalisasinya kenapa gitu. Nah, dan yang terakhir apa namanya, kita itu kan tetap merupakan negara tropis di mana herbal itu juga banyak ya, dan farmasi ini merupakan satu prodi yang extend ya, untuk mengeksplor tentang herbal ya. Kiranya apa tuh? Apa sih zat-zat atau tanaman-tanaman yang bermanfaat di herbal itu bagi kecacingan? Itu menjadi PR juga ya. Baik, monggo Mbak Mela, dan kita saya nggak bisa ini ya, kalau kita ketemu sih kita kasih tepuk tangan ya, applause gitu ya. Tapi ini nggak bisa. Tapi terima kasih ya atas presentasinya. Dan next silahkan ke kelompok selanjutnya dengan moderator selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter. Untuk moderator selanjutnya saya serahkan kelompok 3. Apakah kelompok 3 sudah mempersiapkan moderator? Selagi kelompok 3 mempersiapkan moderator, kelompok 2 dipersiapkan untuk silakan mempersiapkan presentasinya. Oke, cek apakah kelompok 3 ada moderator? Sudah ada moderator yang diajukan? Halo, kelompok 3. Oke, saya tunjuk saja ya. Sebentar, untuk kelompok. Oke, untuk kelompok 3 ada Rizka, Sahiroh, Syifa, Yasmin, Teresina Clara, Mbak Anissa Yuwandari. Mungkin saudari Syifa sudah ada di tempat? Halo, Syifa. Oke. Mungkin saudari Ica, apakah ada di tempat? Rizka Aulia? Ada. Oke, baik. Moderator ya, Cak? Oke. Oke, thank you. Oke, seperti tadi ya, presentasi akan dikenakan waktu 15 menit. Jadi kepada anggota kelompok 2 mungkin bisa langsung mempresentasikan 15 menit dari sekarang. Saya serahkan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, dari program kelompok 2, aku akan menjelaskan tentang infeksi malaria. Kami beranggotakan 5 orang. Nah, sekarang 4 orang, ada Hasna Syahida, Indah Nur Aini, Mela Tunjung, M. Syaikh Al-Qadri. Terus selanjutnya kita akan membahas 6 topik, yaitu ada etiologi malaria, epidemiologi, patogenesis, siklus parasit, manifestasi klinis, pengobatan, dan pencegahan. Yang pertama, etiologi malaria. Jadi dalam malaria ini ada 2 jenis makhluk yang berperan besar, yaitu adanya parasit yang disebut Plasmodium dan nyamuk. Dan nyamuknya itu namanya Anopheles. Anophelesnya Anopheles betina. Parasit malaria ini memiliki siklus hidup yang kompleks. Jadi untuk kelangsungan hidupnya ini dia membutuhkan host baik pada manusia maupun nyamuk, yaitu nyamuk Anopheles. Terus ada beberapa jenis malaria dan nyamuknya itu beda-beda. Ada Plasmodium falciparum, malaria tropica, Plasmodium vivax, malaria tetiana, Plasmodium malaria itu buat malaria quartana, sama Plasmodium oval. Terus parasit Plasmodium ini sebagai penyebab atau agen. Agar si parasitnya ini hidup terus-menerus, jadi si parasit ini butuh host. Nah, jadi dia butuh namanya tubuh manusia. Dalam tubuh manusia ini dia butuh waktu yang lama untuk menghasilkan gametosit jantan dan betina yang sesuai untuk penularan. Lanjut,
Jadi si nyamuk yang dapat menularkan ini cuman hanya nyamuk Anopheles betina. Nyamuk Anopheles ini terutama hidup di daerah tropik dan subtropik, namun bisa juga hidup di daerah beriklim sedang dan bahkan di daerah Antartika. Jarang ditemukan di daerah dataran tinggi ke sekitar 2000 sampai 2500 meter, sebagian ditemukan di dataran rendah. Kehidupan nyamuk Anopheles ini ditentukan oleh keadaan lingkungan seperti suhu, kelembapan, curah hujan, dan sebagainya. Terus yang kedua ada epidemiologi, yaitu faktor yang mempengaruhi seseorang. Oke, yang pertama ada penelitian menunjukkan bahwa perempuan mempunyai respon imun yang lebih kuat dibandingkan dengan laki-laki. Namun kehamilan dapat meningkatkan risiko malaria. Lanjut, ras atau suku bangsa. Pada penduduk benua Afrika, prevalensi hemoglobin S cukup tinggi sehingga lebih tahan terhadap infeksi Plasmodium falciparum. Yang ketiga, adanya kekurangan enzim tertentu. Kekurangan terhadap enzim glukasa 6-fosfat dehidrogenase memberikan perlindungan terhadap infeksi si Plasmodium falciparum ini. Jadi adanya defisiensi terhadap enzim ini merupakan penyakit genetik dengan manifestasi utama pada wanita. Biasanya pada wanita kekurangan enzim. Terus lanjut, adanya kekebalan terjadi apabila tubuh mampu menghancurkan plasmodium. Hanya pada daerah di mana orang-orang mempunyai gametosit dalam darahnya dapat menjadikan nyamuk Anopheles terinfeksi. Malaria kongenital disebabkan oleh penularan agen penyebab melalui barier plasenta. Sebaliknya, malaria neonates agak sering dan dapat sebagai akibat dari pencampuran darah ibu yang terinfeksi dengan darah bayi selama proses kelahiran. Next. Untuk selanjutnya itu patogenesis malaria. Next. Untuk patogenesis malaria sendiri itu merupakan akibat dari interaksi kompleks antara parasit, inang, dan lingkungan. Untuk patofisiologis, munculnya gejala pada malaria berkaitan dengan siklus eritrosit parasit. Parasitemia meningkat setiap kali terjadi lisis eritrosit dan ruptur skizon eritrosit yang melepaskan bermacam parasit dalam bentuk merozoid dan sisa metabolik ke sirkulasi darah. Next. Patogenesisnya yang pertama demam itu terjadi akibat ruptur eritrosit yang menyebabkan merozoid terlepas ke sirkulasi darah. Kemudian antigen akan merangsang sel makrofag atau limfosit yang akan mengeluarkan sitokin, TNF, atau tumor nekrosis faktor. Untuk selanjutnya, TNF ini akan dibawa ke hipotalamus yang merupakan pusat pengaturan suhu tubuh dan akan menyebabkan terjadinya demam. Yang kedua yaitu anemia. Jadi akibat pecahnya sel darah merah yang terinfeksi maupun tidak terinfeksi. Hemolisis dapat menyebabkan kenaikan dalam bilirubin serum dan pada malaria falciparum cukup kuat untuk mengakibatkan hemoglobinuria atau black water fever. Next. Yang ketiga yaitu splenomegaly. Limfa merupakan organ retikuloendotelial di mana plasmodium dihancurkan oleh sel-sel makrofag dan limfosit. Peningkatan aktivitas dari limfa dapat menyebabkan terjadinya splenomegaly. Yang keempat yaitu kejadian imunopatologi. Untuk bentuk imunitasnya terhadap malaria dapat dibedakan atas imunitas alamiah non imunologis dan imunitas didapat non spesifik. Untuk imunitas alamiah non imunologis, kelainan genetik polimorfisme kaitkan dengan resistensi terhadap malaria, misalnya HBS, HBC, HPE, thalassemia alfa beta, defisiensi glukosa 6-fosfat dehidrogenase. Next. Untuk imunitas didapat non spesifik, itu sporozoid yang masuk ke dalam darah akan dihadapi oleh respon imun non spesifik yang dilakukan oleh makrofag dan monosit yang menghasilkan sitokin yang secara langsung akan menghambat pertumbuhan parasit dan akan membunuh parasit. Untuk yang kelima itu ada malaria berat. Untuk patogenesisnya berkaitan dengan invasi merozoid ke dalam eritrosit yang menyebabkan eritrosit yang mengandung parasit mengalami perubahan struktur dan biomolekuler sel yang berguna untuk mempertahankan kehidupan parasit. Next.
Oke, selanjutnya ini ada siklus parasit ya. Siklus parasit malaria. Lanjut. Nah, ini ada siklusnya, ini gambaran siklusnya. Kita jelasin ya dari awal. Yang pertama itu ada nyamuk. Nyamuk dia ketika ngambil makan, ngambil makan darah manusia, itu akan menginjeksikan sporozoid ya, berupa air liurnya. Nah, nanti si sporozoid ini akan berjalan mengikuti aliran darah ke liver cell atau sel hati. Dan nanti sel hati ini akan terinfeksi. Nah, ya, nanti si sporozoid ini akan berkembang biak, membesar menjadi skizon. Ketika sudah jadi skizon dan skizon telah matang, dia akan menjadi yang pecah ya. Di dalam sel hati itu pecah dan masuk ke dalam masuk ke dalam eritrosit ya. Nah, nanti ketika masuk dalam eritrosit terinfeksi, di sini ada dua tahap nih. Kalau dia matang, dia akan masuk ke gametosit. Cuman kalau dia yang nggak matang, dia masuk dia cuma cycling aja gitu, muter-muter di sana, repeat. Kita jelasin yang immature dulu. Ketika dia sudah masuk, dia akan berkembang, dia akan menjadi skizon, bukan jadi gametosit. Nah, ketika jadi skizon, pecah, dan nanti balik ke awal lagi. Dia tuh siklus sampai dia nemu gametosit. Ketika dia sudah matang, menjadi mature cell dari tropozoid, dia akan berubah menjadi gametosit. Nanti kan gametosit kan biasanya 2 ya, kalau nggak betina jantan. Nah, ketika dua-duanya ini sudah ada dan sudah mengalir di dalam darah, dan ketika ada nyamuk untuk ngambil makan lagi, nanti dia akan masuk ke dalam tubuh si nyamuk. Nah, di dalam tubuh nyamuk ini nanti dia berubah sel jantan betina jadi makrogametosit sama mikrogametosit ya. Tapi yang mikrogametosit ada flagellanya. Nanti dia masuk ke dalam mikro ini masuk ke makro ya, kayak modelnya sperma sama ovum lah ya, mirip. Nanti dia berubah menjadi ookinat. Ketika jadi ookinat ini, dia akan mematahkan diri menjadi oosit. Itu sel oosit ya. Nanti ketika oosit sudah matang, dia akan melepaskan sporozoid lagi dan yang ada di dalam tubuh si nyamuk. Nah, nyamuk ini membawa si malaria. Ini akan terus siklus sampai ya sampai kiamat mungkin. Pokoknya sampai nyamuknya nggak ada mungkin. Next. Oke, lanjut untuk manifestasi klinis, bisa di next. Oke. Enggak apa-apa ya, lanjut aja, enggak usah. Oke, enggak, maksudnya ke slide yang tadi. Enggak perlu annotate, nanti pas annotate pas pengobatan aja. Oke, untuk gejala malaria ini ada gejala berat sama gejala ringan. Jadi untuk gejala malaria ringan, ada meliputi demam dan menggigil, juga dapat disertai sakit kepala, mual, muntah, diare, nyeri otot atau pegal-pegal. Hampir umum seperti masuk angin, tapi ini lebih ke demam yang tinggi gitu, menggigil sampai menggigil. Oke, penyebab utama dari demam sendiri bisa melalui proses skizogoni, kemudian ada pengaruh GPI, kemudian ada terbentuknya sitokin atau toksin lainnya. Pada daerah hiperendemik atau penularan tinggi tidak terjadi demam, melainkan diare ataupun pegal-pegal. Jadi ketika daerah itu sudah memiliki prevalensi malaria yang tinggi, maka sudah tidak lagi timbul gejala demam, tapi langsung ke diare. Lanjut. Oke, untuk manifestasi umum malaria, ini ada masa inkubasi, kemudian ada keluhan prodromal, kemudian ada gejala umum. Oke, untuk masa inkubasi sendiri biasanya penyakit malaria ini membutuhkan waktu sekitar 8-37 hari, tergantung dari spesies parasit. Yang paling lama ada Plasmodium malariae, kemudian yang paling singkat ada Plasmodium falciparum. Cara infeksinya juga mempengaruhi. Kemudian ada keluhan prodromal, yakni ada malaise, lesu, sakit kepala, sakit tulang belakang, nyeri pada tulang dan otot. Keluhan prodromal seringkali terjadi pada infeksi malaria yang disebabkan oleh Plasmodium vivax dan Plasmodium ovale. Kemudian ada gejala umum, gejala klasik umum yang terjadi trias malaria atau
malaria proksim secara berurutan yang disebut dengan trias malaria. Lanjut. Oke, ini terkait dengan trias malaria, karena waktunya juga mepet. Lanjut aja. Yang paling penting pas bagian langsung ke pengobatan aja. Ya. Oke, izin annotate ya, Syah. Bisa nggak sih? Hasya, apakah bisa share screen? Oke. Oh, ini. Masih putih ya? Oke, aku aja yang share screen. Oke. Oke, jadi teman-teman, untuk terkait pengobatan malaria, apakah sebelumnya share screen saya sudah terlihat? Bagaimana Mbak Moderator, apakah share screen saya sudah terlihat? Ini baru terlihat ya, mungkin bisa dilanjut, Jung. Oke, terima kasih. Seperti yang kita ketahui, untuk pengobatan malaria yang paling terkenal adalah kloroquine. Di sini ada struktur dari kloroquine. Di sini memiliki cincin quinolin yang fungsinya atau sebagai zat aktif dari kloroquine itu sendiri. Nah, untuk pengobatan malaria sendiri di sini ada mekanismenya. Ini diibaratkan sebagai satu sel dari sel yang telah terinfeksi oleh Plasmodium parasite atau Plasmodium apapun itu yang menyebabkan malaria. Nah, ketika obat kloroquine masuk ke sel yang terinfeksi, di sini akan menyebabkan atau mengganggu proses pengubahan dari ferriprotoporin IX atau biasa kita sebut dengan FPIX itu menjadi hemozoin. Ketika hemoglobin jadi fungsinya, jadi secara umumnya apabila suatu manusia belum diberikan obat kloroquine, sel virus atau sel darah yang telah terinfeksi virus malaria ini akan melakukan pengubahan hemoglobin menjadi amino acid dan ferriprotoporin IX. Nah, di sini ferriprotoporin IX ini bersifat sangat toksik. Jadi, regulasi dari sel yang telah terinfeksi itu tadi akan mengubah FPIX ini menjadi hemozoin atau sel malaria yang belum aktif atau inaktif. Nah, untuk organisme yang telah diberikan obat kloroquine, di sini akan mengganggu proses pengubahan ferriprotoporin IX menjadi hemozoin dengan cara jadi dia akan menurunkan pH karena ferriprotoporin ini akan berubah menjadi hemozoin ketika pH-nya basa atau cenderung tinggi. Ketika diturunkan pH-nya atau asam, maka ferriprotoporin ini tidak akan bisa berubah menjadi hemozoin. Sehingga satu sel utuh ini akan mengalami keracunan karena tadi ferriprotoporin IX ini bersifat toksik dan akhirnya menyebabkan kematian pada sel virus itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, ada pengobatan malaria yang lain yang masih ada dalam perkembangan, masih dikembangkan, yakni ada pengobatan yang menyebabkan, yang targetnya itu adalah proses glikolisis dan protein kinase. Contohnya ada antifolates dan artemisinin. Ini masih dalam pengembangan. Kemudian ada juga yang mengembangkan obat untuk anti malaria ini targetnya adalah di DNA replikasi dan transkripsi. Ini perkembangannya ini masih dalam kelompok obat antibiotik. Kemudian ada yang menyerang food sapola seperti yang tadi, tapi ada beberapa obat yang dikembangkan yakni 4 aminoquinolins dan artemisins, serta ada yang menyerang bagian mitokondria, yakni contohnya adalah atovaquin. Ini ada lini pertama, lini kedua, bisa dibaca sendiri. Lanjut ke upaya pencegahan ya teman-teman. Nah, untuk upaya pencegahan ini banyak yang telah diberikan informasi oleh pemerintah, yakni meningkatkan kewaspadaan terhadap gigitan nyamuk, kemudian pengendalian vektor malaria, pengendalian secara kemoprofilaksis dengan obat doxycycline, kemudian mengurangi aktivitas pada malam hari, melakukan pembersihan lingkungan dengan mencegah resting place bagi nyamuk atau genangan air, semak-semak, lubang galian. Untuk daftar pustaka, sekian. Terima kasih dari kelompok malaria. Apakah ada pertanyaan?
Oke, terima kasih kepada kelompok 2 atas pemaparannya. Mungkin buat teman-teman semua yang ingin bertanya bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Ini sudah ada 2 pertanyaan dari Franciscus Andre dan Andida, di mana Franciscus Andre bertanya kepada kelompok 2, ketika seorang mengalami gejala seperti demam dan menggigil itu terjadi ketika infeksi malaria, itu sudah sampai di fase atau tahap apa, dan kenapa terjadinya di fase tersebut. Kemudian ada pertanyaan kedua itu dari Adinda NIM 01, bertanya adakah pengobatan yang dikhususkan untuk ibu hamil yang terserang malaria atau sama saja obatnya, pengobatan yang aman untuk ibu hamil dan janinnya. Mungkin ini saya serahkan ke kelompok 2, apa mau dijawab langsung atau bagaimana? Terus untuk buat teman-teman lain, apabila ingin bertanya lagi, bisa langsung menulis di kolom komentar ya, sesuai dengan format itu nama, _NIM, dan izin bertanya. Bagaimana kelompok 2? Oke, baik. Terima kasih moderator. Mungkin kami dari kelompok 2 perlu waktu untuk mendiskusikan jawaban terkait pertanyaan yang telah ada ya, ya moderator. Give me 2 menit. Oke, sambil menunggu kelompok 2 mencari jawabannya, mungkin dari teman-teman lain apakah ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Terima kasih, Bingah. Di sini ada pertanyaan lagi kepada kelompok 2, yaitu dari Bingah NIM 013. Itu apakah hewan juga dapat terkena malaria? Jika tidak, apakah yang membedakan dengan manusia sehingga manusia dapat terkena malaria sedangkan hewan tidak? Kemudian ini ada pertanyaan juga dari Dr. Sari, itu kiranya herbal-herbal apa yang ada manfaatnya untuk malaria? Jadi pengobatan herbal gitu ya, sekalian zat aktifnya di mana? Mungkin bisa dicari juga untuk kelompok 2. Ya, semangat buat kelompok 2 ya, karena ini banyak pertanyaannya. Ini teman-teman yang lain kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung tulis di kolom chat ya. Walaupun udah banyak yang nanya, mungkin kalau emang ada pertanyaan bisa langsung nanya. Oke, terima kasih moderator. Atas waktunya, apakah saya diperkenankan untuk menjawab pertanyaan dari Adinda? Oke, dipersilahkan Tunjung, bisa langsung menjawab. Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Pertanyaan Adinda adalah, adakah pengobatan yang dikhususkan untuk ibu hamil yang terserang malaria, ataukah sama saja obatnya? Pengobatan yang aman untuk ibu hamil dan janinnya. Oke, untuk terkait ibu hamil, di sini saya akan menjawab, yakni menurut WHP 2006, obat anti malaria yang aman untuk trimester pertama kehamilan adalah kina. Clindamycin juga aman, tetapi harus dikombinasikan. Kina juga merupakan obat pilihan karena paling efektif dan dapat digunakan di semua masa kehamilan. Jadi, menurut saya, yang paling aman adalah penggunaan kina. Tapi mungkin karena ada perbedaan antara manusia biasa, maksudnya manusia ketika tidak dalam kondisi hamil dan dalam kondisi hamil, itu pasti ada perbedaan obat yang digunakan. Mungkin nanti terkait obatnya itu, yang paling aman adalah kina, tapi perbedaannya itu kami belum bisa memberikan jawaban. Mungkin nanti akan kami follow up lebih lanjut. Begitu ya, Adinda, apakah ada feedback? Oke, terima kasih. Oke, mungkin teman-teman kelompok 2 yang mau menjawab pertanyaan lain bisa memberikan jawaban. Iya, silakan pada kelompok 2 ini untuk pertanyaan Adinda udah clear ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Syifa Munifakora. Mungkin bisa langsung dijari jawabannya juga buat kelompok 2.
izin menjawab untuk pertanyaannya Binga. Untuk hewan itu yang menderita penyakit malaria itu ada penyakit malaria monyet, yaitu disebabkan Plasmodium knowlesi, yaitu parasit dari genus Plasmodium yang menginfeksi pada monyet ekor panjang. Penyakit ini dapat ditularkan pada manusia oleh nyamuk yang menggigit monyet yang sudah terinfeksi malaria sebelumnya. Bagaimana Binga, apakah ada feedback? Silahkan kepada Saudari Binga. Kira-kira jawaban dari kelompok 2 sudah cukup memuaskan dan sudah cukup memahami belum ya? Oh ya, jangan lupa untuk kelompok 2 notulensi pertanyaan ya, nama dan NIM-nya. Oke, bagaimana Saudari Binga? Oke, Saudari Binga sudah cukup katanya. Mungkin bisa dilanjut buat pertanyaan dari Andre dan Dr. Sari dan Syifa Munifa. Bagaimana kelompok 2? Ya, silakan. Izin menjawab dari, ini saya jawab pertanyaannya dari Bu Sari ya, kalau nggak salah. Nah, jadi yang biasa dipakai itu herbalnya kina. Kina ini sebenarnya herbal ya, jadi dari kulit pohon kina. Itu rasanya pahit banget, saya pernah nyoba soalnya. Pahit banget. Nah, itu dia mengandung alkaloid quinin atau bisa dibilang alkaloid quinolone. Nah, itu jadi dia sama kayak kloroquine jadinya. Kenapa pernah nyoba? Untuk iseng apa? aja, Bu. Iseng aja. Saya lagi berkunjung, dikasih tahu nih, coba kulit kina, cobain. Ya, kan saya pikir kulit kayu manis, Bu. Saya coba pahit ternyata. Ya. Sip. Terus gimana dong? Maksudnya gimana, Bu? Herbal yang lain apa? Kalau kina itu kan ya herbal ya, tapi sudah menjadi kina itu sudah proof gitu loh. Udah proof emang itu herbal untuk malaria gitu. Nah, pertanyaannya tuh ya selain kina apa? Apa itu selain kina? Adik-adik, kok saya nggak dengar suara ya? Dek? Emang sedang diam. Walah, tak pikir gangguan koneksi. Gangguan koneksi gimana nih? Kalau sedang diam gini moderatornya ngomong dong. Oh iya, maaf Bu. Mungkin ini sepertinya kelompok 2 sedang membutuhkan waktu buat mencari jawabannya, Bu. Mungkin sambil mencari kontemplasi. Oke. Mungkin sambil mencari ini ya jawaban yang lainnya tambahin kerjaan kelompok 2 yuk, ditanyain apa lagi? Banyak kok pertanyaannya. Aku boleh izin menjawab pertanyaan yang lain nggak, Dok? Oh ya, mungkin bisa menjawab pertanyaan Syifa ya, Hasya? Enggak, pertanyaan Andre. Oh, Andre. Oke, silakan Syifa. Silakan Hasya. Jadi Andre nanya kalau orang mengalami gejala demam itu terjadi ketika itu sampai udah tahap mana gitu. Itu terjadi waktu tahap adanya akibat ruptur eritrosit. Jadi waktu si merozoitnya itu dilepas ke sirkulasi. Nah, kenapa bisa terjadi demam itu? Karena kan merozoitnya dilepas ke sirkulasi darah. Habis itu akhirnya si merozoitnya itu melanjutkan si siklus kehidupannya. Jadi dia
invasi ke sel darah merah lain. Jadinya gara-garanya dia invasi sel darah merah, jadi ada demamnya itu gitu. Gimana ya? Ngerti nggak, Andre? Oh, mungkin coba ya saya tanyakan ke Andre gimana kira-kira. Oh, oke, dari Andre sudah cukup sepertinya memahami maksud dari Mbak Asya. Makasih. Itu bentar aku tambahin dulu. Jadi plasmaspherozoid itu di mana sirkulasi melambat, terus jadinya mempermudah invasi sel darah merah yang berdekatan, jadinya menyebabkan parasitemia. Demam yang terjadi juga diduga berhubungan dengan pengaruh GPI atau glikolisil fosfatidilnasitol. Pokoknya adanya terbentuknya sitokin atau toksin lainnya. Jadi gitu. Terima kasih moderator. Oke, sama-sama kepada Saudari Hasya. Terima kasih atas tambahannya dan jawabannya. Berarti untuk pertanyaannya Andre udah clear ya. Jadi sisa pertanyaan untuk kelompok 2 itu dari Dr. Sari sama dari Syifa Munifa. Kira-kira untuk kelompok 2 apakah sudah menemukan jawabannya? Mungkin bisa menjawab jawaban Syifa dulu. Oke. Mbak moderator izin menjawab pertanyaan Syifa ya? Ya, silakan Tunjung. Oke, terkait resistensi kina ya teman-teman. Ya benar terjadi kasus resistensi, ada beberapa kasus resistensi kloroquine di daerah Kalimantan, seperti yang telah disebutkan di dokumen Kementerian Kesehatan pada nomor 5 tahun 2013. Maka dari itu, untuk penanggulangan resistensi itu sendiri bisa dilakukan dengan penggantian obat malaria baru yang lebih paten. Maka pemerintah telah merekomendasikan obat pilihan pengganti kloroquine, yakni kombinasi antara derivat artemisin dengan obat anti malaria lainnya yang biasa disebut dengan artemisin based combination therapy atau ACT. Begitu Syifa, apakah sudah menjawab? Atau mungkin jawabannya masih sedikit membingungkan? Oke, ternyata dari Saudari Syifa sudah cukup. Terima kasih pada kelompok 2. Mungkin tinggal sisa satu pertanyaan lagi nih ya. Gimana nih buat kelompok 2? Udah menemukan jawabannya atau belum? Udah nih, Cak. Oke, Izin jawab silakan, ya. Cak. Ada pertanyaan dari Dr. Sari. Ternyata obat-obat alami itu ada banyak ya, kayak model kayu manis ya, kunyit, jeruk, jahe, sama cuka apel. Itu biasanya herbalnya ya, direbus, dicampurin madu biasanya. Dan juga ada lagi satu obat yang pernah saya coba juga, ternyata itu biji mahoni ya. Saya pernah nyoba juga biji mahoni, itu pakainya direbus, ternyata sama rasanya kayak kina, sama-sama pahitnya. Itu katanya ini bisa dipakai untuk pengobatan malaria ya. Gitu. Cara pakai sih direbus ya, dia bisa membunuh parasit juga. Gimana Bu? Untuk Dokter Sari, kira-kira bagaimana ya Bu tanggapannya? Ya, ini kan masih diskusi ya. Jadi dijawab dulu seadanya. Nah, kemudian nanti kita ada sesi untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, pada prinsipnya presentasi untuk kelompok malaria ini bagus ya, lebih keren ya. Pinter ya ini yang presentasi tadi, detail lah istilahnya. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaannya tadi kan ada apa namanya ibu hamil ya tadi ya. Kemudian beberapa bagaimana kalau di daerah-daerah mestinya ada dijelasin juga. Jadi pengobatan malaria itu gimana untuk mencegah terjadinya penyakit malaria. Bagaimana untuk mencegah supaya kita tidak terkena infeksi malaria di daerah pandemi, daerah endemis. Nah, itu penting bagi kita semua. Kemudian penting bagi adik-adik di farmasi itu adalah apa sih yang boleh dan tidak pada obat-obat malaria itu gitu. Nah, itu tadi kalau belum didiskusikan untuk PR-nya dari kelompok ini. Baik. Oke, baik. Terima kasih, Dr. Sari.
Ya, saya berikan satu kelompok lagi ya sebelum saya pindah ke kelompok A. Habis ini kan kelompok A. Satu kelompok lagi yaitu kelompok ameba. Dipersilakan. Yang jadi moderatornya. Oke, baik. Berarti ini kelompok yang tadi yang jadi moderatornya kelompok apa? saya kelompok 3, Bu, kelompok infeksi jamur. Infeksi jamur kan, berarti moderatornya infeksi ameba. Oke, baik. Mungkin Ya. dari kelompok 4 kira-kira ada yang bisa menyanggupi menjadi moderator? Aku tak bisa. Oke, coba ini ya. Meiliana bisa nggak, Mei? Bisa, Halo? bisa, tapi aku dari kelompok 4 itu. Diare itu, Cak. Oh iya. Kelompok yang siapa aja ya? Bentar, ini di-upin sama. Oke, ini ada Aji, Salwanda, Mei, Konita, Zia, Arpina. Bukan ya. Beneran ini. Arpina bisa kan jadi moderator ya, Arpina? Mungkin sambil menunggu moderator bisa langsung share screen ya, buat yang mau presentasi biar lebih bagus persiapan sinyalnya. Arpina bisa? Tadi katanya si Konita atau Salwanda. Oke, Konita tadi atau Salwanda ada yang bisa? Halo, pada kemana nih anak-anak? Ayo. Halo, Cak. Gimana? Untuk next selanjutnya mestinya yang kelompoknya ameba ya. Amebanya gimana? Nggak ada? Siapa saja yang dari ameba? Disebutkan namanya. Halo, namanya siapa aja? Ada ini ya, Aji, Salwanda, Mei, Konita, Zia, Arpina. Ada cowoknya nggak? Ada, Bu. Nah, yang tadi Aji ya? Iya. Ya, Mas Aji aja yang jadi moderator. Oke, silakan Aji bisa diambil alih ya. Halo, cek. Ya, silakan Mas Aji Prasetya. Iya, baik. Saya Aji Prasetya kali ini akan menjadi moderator untuk kelompok 3 infeksi jamur. Untuk kelompok 3 bisa dimulai presentasinya. Waktunya selama 15 menit dimulai dari pembicara pertama mulai berbicara. Silahkan kelompok 3 untuk memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang mekanisme imunitas akibat infeksi jamur. Sebelumnya perkenalkan anggota kami yaitu ada Mbak Anissa, ada Rizka Aulia Faisun, ada Sahiroh, ada saya sendiri, Syifa Munifa, ada Yasmin Mardiati, dan ada Teresina Clara. Untuk yang pertama, pengertian infeksi jamur atau fungal infection sendiri merupakan penyakit yang
disebabkan oleh infeksi jamur yang berasal dari jamur patogen, dan asal dari jamur patogen ini itu bisa berasal dari sumber eksogen di lingkungan melalui inhalasi, ingesti, maupun implantasi trauma. Oke, untuk diagnosis infeksi jamur ini, cara mengetahuinya itu bisa melalui pendekatan yang meliputi fitur klinis, demonstrasi, jamur, dan kultur jamur, pemeriksaan histopatologi jaringan, dan teknik lain. Misalnya ini ada deteksi jamur antigen oleh enzim immunoassay, fluoresensi, langsung antibodi, imunohistologi, hibridisasi in situ, PCR, dan lain-lain. Next. Kemudian ada faktor risiko dan gejala. Jadi faktor risikonya di sini ada pemakaian nutrisi parenteral lama atau puasa lama, kemudian usia gestasi, faktor pekerjaan, penggunaan antibiotik lama, penggunaan kateter urin, beberapa penyakit seperti keganasan hematologi, kanker organ solid, prematuritas transplantasi organ, HIV, dan diabetes mellitus. Kemudian gejala yang bisa ditimbulkan seperti bercak atau ruam merah pada daerah terinfeksi, terkadang tertimbun nanah. Kemudian ada gatal pada daerah peradangan dan bertambah saat berkeringat, kemudian kerusakan pada kuku, kulit kuku menebal, lapuk, dan rapuh. Piedra putih ditutupi sisik halus, terdapat ulkus yang dikelilingi oleh daerah hiperpigmentasi. Yang selanjutnya adalah mekanisme infeksi jamur. Jadi yang pertama, jamur itu bereproduksi melepaskan spora. Nah, sporanya tersebut masuk ke dalam tubuh melalui kontak langsung ataupun melalui udara yang dihirup oleh manusia dan juga bisa dari kulit. Nah, spora tadi kemudian menginfeksi tubuh si host. Spora yang masuk ke dalam tubuh nantinya akan tumbuh menjadi miselium. Miselium itu kumpulan beberapa hifa yang berfungsi untuk menyerap makanan. Jadi spora ini dia mengambil makanan dari si host. Kemudian hifa sendiri dia strukturnya menyerupai benang halus. Nah, benang-benang halus penyusun miselium ini dia menyebar ke seluruh arah sehingga lokasi infeksi yang ada dalam tubuh itu menyebar dan juga meluas. Kemudian enzim yang ada pada fungi itu bisa menyebabkan peradangan. Peradangannya itu terlihat seperti bercak-bercak merah bundar dengan batas-batas tajam yang menimbulkan rasa gatal. Next. Seperti pada umumnya oleh infeksi mikroorganisme lain seperti bakteri dan parasit, respon imun tubuh terhadap jamur itu terdiri atas respon alamiah dan respon adaptif. Respon alamiah itu adalah respon imun di mana dia berperan sebagai barrier pertahanan pertama yang melawan masuknya patogen ke dalam tubuh. Sedangkan yang adaptif itu merupakan mekanisme lanjutan dari respon imun alamiah untuk dapat mengeradikasi patogen di dalam tubuh. Produk akhirnya pada respon imun adaptif adalah terbentuknya sel memori terhadap antigen spesifik. Nah, ini adalah proses di mana respon imun terhadap infeksi jamur. Jadi di sini kita mengambil contoh dari infeksi Aspergillus. Infeksi Aspergillus pada host diawali dengan inhalasi Conidia aspergillus dan internalisasi ke dalam sel host. Sebagian besar Conidia yang masuk ke dalam saluran nafas bagian atas dapat dieliminasi oleh gerakan silia epitel pseudocolumnar kompleks. Respon untuk menghindari sistem eliminasi oleh host terjadi melalui produksi protein tertentu. Alpha-megatus mampu mensintesis protein gliotoksin, pumagilin, serta asam helfoik yang mampu menghambat pergerakan silia serta memfasilitasi proses internalisasi Conidia pada sel endotel dan sel epitel. Tahap yang paling pertama dari aktivasi sistem imun terhadap Conidia adalah tahap pengenalan molekul permukaan yang khas antara sel imun, yaitu berupa makrofag dengan Conidia. Conidia yang masuk ke dalam jaringan tubuh host dapat dikenali melalui struktur patogen associated molecular patterns atau disingkat PAMPS. Ini PAMPS-nya khas yang tidak dimiliki oleh organisme lain. Makrofag yang akan mengenali struktur PAMPS-nya ini melalui pattern recognition receptor yang bersifat spesifik. Terdapat dua bentuk
PPPRS, yaitu bentuk yang melekat pada permukaan sel serta bentuk yang disekresikan. PPRS-nya ini akan melekat pada permukaan sel imun antara lain Toll-like receptor TLRS, Manan binding lectin MBL, dan C-type-lectin receptor. Kemudian ada sel dendritik, merupakan sel yang menghubungkan antara sel imun alamiah dan adaptif. Sel dendritik ini mampu memfagositosis jamur dalam bentuk konidia maupun hifa melalui PPRS tadi yang berbeda. Sel dendritik pulmoner yang telah menginternalisasi aspergillus akan menjadi matur dan bermigrasi ke organ limfoid sekunder untuk menginduksi sistem imun adaptif. Di sini akan terjadi pembentukan sel T helper. Pengenalan morfologi tertentu oleh TLR2 dan TLR4 pada permukaan sel dendritik akan menstimulus respon imun yang berbeda. Respon imun seluler akan terinduksi oleh pengenalan konidia aspergillus oleh sel dendritik melalui TLR4. Sel imun ini akan berperan pada mekanisme imun sel TH1, kemudian diaktifasi dan menginduksi terjadinya proses inflamasi untuk konidia maupun hifa. Sel dendritik pulmoner tadi itu akan menjadi matur dan menginduksi sistem imun adaptif. Pengenalan morfologi tertentu oleh TLR2 dan TLR4 ini akan menstimulasi imun yang berbeda menghilangkan patogen intraseluler. Beberapa sitokin proinflamasi yang berperan dalam mekanisme ini antara lain interferon gamma, IL-6, IL-12, TNF-alpha, serta granulosit makrofag koloni stimulating faktor. Sedangkan untuk respon imun humoral akan terinduksi oleh pengenalan hifa aspergillus oleh sel dendritik melalui TLR2. Sel imun yang berperan dalam mekanisme imun ini, seperti gambar, pada respon imun humoral pada infeksi jamur, akan terjadi pembentukan TH2, serta diferensiasi sel B, produksi IgE, serta aktivasi sel efektor eosinofil dan sel MAS untuk proses degranulasi. Kemudian, aktivasi sel TH2 itu akan menyebabkan induksi aktivasi sel plasma atau sel efektor untuk mensekresikan imunoglobulin pada permukaan selnya untuk menjadi antibodi. Oke, bisa next. Selanjutnya, pengobatan pada infeksi jamur menggunakan obat amphotericin B. Mekanisme kerjanya pada amphotericin B ini diberikan secara intravena dalam bentuk nusales dengan natrium deoxyctolat yang dicairkan dalam cairan dextrosa. Walaupun obat ini tersebar secara luas dalam jaringan, obat ini tidak begitu baik memasuki cairan cerebrospinal. Ketika memasuki sel jamur, obat amphotericin B ini diberikan secara kuat dengan ergosterol pada selaput sel. Interaksi ini memberikan perubahan pada kandungan cairan selaput dan barangkali pengenalan kutub amphotericin. Kemudian obat ini barangkali akan memberikan secara lemah dengan kolesterol pada selaput sel mamalia, barangkali berinteraksi akan menyebabkan efek toksik. Next. Kemudian flusitosin, mekanisme kerjanya memiliki spektrum aktivitas anti jamur sama dengan ketoconazole. Flutoconazole ini dapat diberikan secara peroral atau infus. Fluconazole ini larut dalam air dan cepat diabsorpsi sesudah pemberian oral dengan 90% bioavailabilitas sekitar 12% terikat pada protein. Obat ini mencapai konsentrasi tinggi dalam LCS, paru, dan humor aquosus dan menjadi obat pilihan pertama untuk meningitis karena jamur. Kemudian intraconazole. Intraconazole ini memiliki spektrum aktivitas anti jamur sama dengan ketonazole.
plus aspergillus. Intraconazole ini diberikan per oral secara diabsorpsikan akan mengalami metabolisme hati dan ekstensif. Obat ini dikasihkan untuk tinea, infeksi Candida mucotan, dan infeksi sistemik. Next. Selanjutnya nistatin. Mekanisme kerjanya nistatin adalah antibiotik polineana yang secara struktur berkaitan dengan amofterisin B dan barangkali memiliki cara kerja umum yang sama. Obat ini dapat bermanfaat untuk mengobati infeksi Candida lokal pada mulut dan vagina. Nah, nistatin ini dapat juga menekan Candida esophagus, subklinik, dan pertumbuhan berlebihan dari Candida di saluran gastrointestinal. Kemudian nistatin ini akan diikat oleh jamur aktivitas anti jamur tergantung dari adanya ikatan dengan sterol pada membran sel jamur, terutama pada eskosterol, sehingga mengakibatkan gangguan pada permeabilitas membran sel jamur dan mekanisme transportnya. Kemudian kompleks poliekstradiolnya ini terjadi pada next. Selanjutnya griseofulvin. Griseofulvin adalah antibiotik yang diberikan secara oral yang berasal dari spesies Griseofulvin, Mbak. Itu salah itu. Griseofulvin harusnya, bukan griseofuluin. Iya, Bu. Griseofulvin adalah antibiotik yang diberikan secara oral yang berasal dari spesies Penicillium. Griseofulvin kurang dari diabsorpsi dalam terkonsentrasi dalam stratum corneus, di mana dia menghambat pertumbuhan hifa. Dalam jamur ini akan berinteraksi dengan mikrotubulus dan mematahkan gelondong mikotik, akan menyebabkan penghambatan pertumbuhan. Hanya hifa akan bertumbuh dengan aktif yang terpengaruh. Next. Selanjutnya, azol. Mekanisme kerjanya merupakan golongan obat antibiotik yang terdiri atas imazol, misal ketoconazole dari triazol, fluconazole, dan varioconazole, dan intraconazole. Mekanisme kerjanya yaitu mengganggu sintesis testosterol. Obat ini menghambat sitokin P450 dependen dan dimetilasi lanosterol yang merupakan prekursor eskosterol pada fungi dan kolesterol pada sel mamalia. Next. Selanjutnya, terbinafin adalah suatu obat alilamin akan memblokir sintesis eskosterol melalui penghambatan eksposite squalen, dan mekanisme kerjanya dengan menghambat squalen eksposite dase enzim dan diperlukan untuk mengkonversi squalen menjadi squalen epoksid. Enzim yang diperlukan untuk terbinafin diberikan per oral, diabsorpsi baik pada saluran cerna, dan kadar puncak dalam plasma tercapai dalam 2 jam. Kemudian golongan triazol lebih luas, yaitu golongan azol. Next. Selanjutnya, ketoconazole. Ketoconazole ini mempunyai aktivitas anti jamur terhadap Candida coccidionides immunitis, Cryptococcus neoformans, dan Capsulactum B. sermatis. Kemudian ketromazole ini baik diberikan secara oral atau tropikal. Pada pemberian oral, obat ini diserap baik pada saluran cerna 75% dan diabsorpsikan meningkat pada pH asam. Bahaya utamanya dari ketoconazole ini yaitu dapat menyebabkan toksitas hati. Next. Kemudian miconazole. Miconazole ini mempunyai spektrum aktivitas anti jamur hampir sama dengan ketoconazole, termasuk dermatofit.
Miconazole ini biasanya diberikan secara oral atau tropikal. Obat ini dikasihkan secara tropikal untuk dermatosis dan kandidasi. Miconazole ini dapat dalam sediaan krim 2%. Selanjutnya clotrimazole. Obat ini adalah anti jamur yang digunakan secara tropikal. Obat ini diindikasikan untuk dermatofitosis dan kandidasis. Obat ini dalam bentuk sediaan krim dan salep. Next. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 3 atas presentasinya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung ketik di kolom chat. Saya ulangi lagi, silakan yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom chat. Ini nggak ada sama sekali yang ngechat. Adik-adik ini ada di tempat nggak sih? Ayo, on cam semua. Sekarang, sebelum penutupan, dihitung. Ya. Ayo. Yuk. Ada yang belum on cam ya? Mbak Naimah, salam. Mbak Naim, Franciscus, ayo sekarang tanya. Ya. Sekarang tanya, ayo. Masa ada temennya presentasi kok? Kalau nggak tanya itu berarti nggak perhatian loh sama temennya. Ayo, Mbak Arpina Amalia, yang saya panggil harus bertanya. 1, Mbak Arpina Amalia, kan tadi belum ada. Kemudian yang kedua, silakan bertanya Mas Mirat Kofusov. Kemudian silakan bertanya, kalau nggak nanya masa ini. Yang ketiga, Mbak Bingah. Mbak Salwanda. 4 pertanyaan, ditunggu. 4 pertanyaan untuk kelompok jamur. Ya. Itu sudah ada tuh, Miconazole, oke. Ya, baik, Dr. Sari, terima kasih. Ya, ini sepertinya sudah ada pertanyaan dari Franciscus Andre. Tapi tetap loh yang 4 nama tadi tetap bertanya ya melalui chatting. Ditunggu nih. Semangat. Yuk. Untuk kelompok 3, ya. Apakah ingin langsung dijawab atau butuh waktu? Miconazole itu diformulasikan untuk sediaan topikal.
Bagaimana untuk obat oral bisa apa enggak? Yuk. Sambil menunggu yang jawab, silahkan membuat pertanyaan. Biasanya kalau yang presentasi itu semakin banyak yang bertanya semakin seneng. Ya, kita buat seneng soalnya. Yuk. Mas Mirat, mau bertanya apa, Mas? Nah, mahasiswa Mirat di situ? Adakah di tempat? Ya, Bu. Sementara belum ada pertanyaan, Bu. Boleh saya bertanya? Boleh, boleh. Iya. Menurut Mas Mirat, untuk obat-obat jamur, ya, derivat obat jamur ini titik tangkap kerjanya secara keseluruhan atau secara umum itu apa? Bagaimana? Gimana yang putus-putus yang terakhir? Putus. Ya. Kalau chatting, apakah bisa sampai? Ya, ya, Bu, bisa. Baik, sambil menunggu sudah ada pertanyaan kedua dari Binga. Untuk ketokonazol tadi memiliki risiko toksisitas hati. Bagaimana cara meminimalisir efek tersebut? Silakan kelompok 3. Untuk yang telah ditunjuk Dr. Sari tadi, silakan segera menyampaikan pertanyaannya. Ya. Silakan. Baik, sudah ada pertanyaan ketiga dari Arpina. Bagaimana mekanisme enzim sehingga dapat menyebabkan adanya peradangan? Bagaimana untuk kelompok 3, apakah ingin menjawab salah satu dari pertanyaan ini atau masih butuh waktu untuk mencari jawaban? Izin menjawab pertanyaannya Andre. Silakan, Clara. Kan pertanyaannya obat golongan azol seperti mikronazol bisa diformulasikan dipakai untuk obat oral bisa nggak? Selain mengobati area kulit, mikronazol dapat digunakan untuk mengobati infeksi jamur pada mulut. Contohnya kandidas oral. Namun obat jenis ini tersedia dalam obat oral gel khususnya pada area mulut. Bisa. Apakah ada feedback? Baik, sepertinya sudah terjawab ya pertanyaan dari
Franciscus Andre. Untuk Izin pertanyaan menjawab. lainnya, Izin iya, menjawab silakan. pertanyaannya Bina. Untuk ketokonazol kan memiliki resiko toksisitas HP. Jadi untuk meminimalisir efeknya itu untuk penggunaannya harus sesuai dengan saran dari dokter seperti itu. Dan untuk misalkan mengalami efek negatif pasca mengkonsumsi ketokonazol itu langsung saja segera berobat ke dokter terdekat gitu. Selain itu juga untuk penggunaannya bisa dihentikan terlebih dahulu, lalu untuk pasien itu sendiri bisa memperbanyak istirahat dan minum air putih, serta untuk mengurangi alkohol agar tidak terjadi toksisitas seperti itu. Apakah ada feedback dari Bina? Silakan Bina. Iya, ini sudah ada feedbacknya. Apakah dapat diberi alternatif obat lain? Silakan, apa ingin langsung dijawab atau butuh waktu? Sambil menunggu jawaban, ada pertanyaan lagi dari Adinda. Untuk obat-obat anti jamur, misalnya krim ketoconazole, diolesnya itu apakah hanya saat infeksi sudah sembuh dan pengobatan dihentikan? Apakah berlanjut meskipun infeksi sudah sembuh dan alasannya? Silakan kelompok 3 bila ingin menjawab pertanyaan. Dan untuk teman-teman, Izin iya. menanggapi untuk Bina tadi, untuk obatnya mungkin bisa menggunakan itraconazole dan flucitosin gitu, karena aktivitas anti jamurnya dan spektrum aktivitasnya itu sama seperti ketoconazole. Apakah sudah menjawab? Baik, sepertinya pertanyaan dari Bina sudah terjawab ya. Untuk pertanyaan lain, bagaimana kelompok 3? Izin menjawab soal dari Adinda. Silakan. Jadi dioleskannya itu apakah saat infeksi jamur sudah sembuh dan pengobatan dihentikan gitu kan, atau berlanjut meski infeksi sudah sembuh. Jadi krim ketoconazole ini digunakan ketika terjadi infeksi. Nah, setelah terlihat sembuh, itu kan kita hanya tahu kalau itu hanya terlihat sembuh, padahal sebenarnya jamur itu tetap bisa berpotensi untuk tumbuh kalau pengobatannya itu dihentikan. Jadi setelah terlihat sembuh, kita tetap bisa tetap terus menggunakannya sampai sekitar 2-4 minggu sesuai dengan anjuran dokter. Sekian, apakah ada feedback, Adinda? Baik, sepertinya sudah terjawab ya pertanyaan dari Adinda. Berarti tinggal pertanyaan dari Arvina. Bagaimana Sebelumnya mekanisme? untuk pertanyaannya Arvina itu bagaimana mekanisme enzim itu, enzimnya kayak gimana ya Arvina? Ya, silakan Arvina bisa menjelaskan tentang pertanyaannya. Baik, maaf izin on mic. Jadi maksudnya yang untuk tadi yang ada di mekanisme ini di
pada mekanisme infeksi jamur, itu kan setelah benang-benang miselium menyebar ke seluruh arah, itu kan infeksinya meluas. Nah, itu terdapat enzim yang ada di tubuh itu dapat menyebabkan peradangan. Nah, kenapa kok bisa menyebabkan peradangan? Gimana mekanismenya? Itu maksudnya. Bagaimana kelompok 3? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Izin menjawab pertanyaannya Arvina. Jadi tadi kan ada enzim pada fungi ya. Nah itu tuh kenapa kok bisa menyebabkan peradangan? Jadi tuh enzim pada fungi itu sama tubuh itu dianggap bahan asing gitu loh, kayak ya bahan asing yang harus dilawat, sehingga di dalam tubuh itu terdapat respon imun sehingga menyebabkan inflamasi yang tadi gitu. Itu Arvina. Bagaimana Arvina? Silahkan diberikan feedback-nya. Gimana adik-adik? Sudah? Belum Bu, dokter, feedbacknya belum dari Arvina. Ya. Adik-adik, ini sudah hampir jam 9 ya, hampir jam 10, 9.58. Ya. Untuk yang kelompok A sudah menunggu, jadi kita cukupkan sekian dulu. Untuk yang kelompok B ini sudah tiga kelompok ya, dan nanti tinggal diselesaikan untuk 2 kelompok. Satu pertanyaan yang tadi tinggal dan belum bisa dijawab, itu kelompoknya mesti menjawab ya. Dan nanti di akhir kita akan pleno dan kita akan bahas ini. Semua materi-materi yang terkait dipresentasikan pada pagi hari ini dan kemudian didiskusikan itu menjadi materi-materi yang akan diujikan, karena sebenarnya itulah yang dijadikan yang merupakan kompetensi pemahaman dari imunofarmakologi di pembelajaran di farmasi ini, gitu. Jadi begitu adik-adik sekalian, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup, saya berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya. Maaf Dok. Ya. Untuk presensi OCW-nya belum dibuka. Ya, presensi OCW akhir-akhir ini nggak bisa, jadi dibuatkan BAP yang manual. Oh, baik Dok, terima kasih. Baik. Lalu untuk ini PowerPoint-nya apakah dikumpulkan atau tidak ya Dok? Itu PowerPoint itu nanti dikumpulkan bersama dengan jawaban. Kan belum belum dicari tadi jawaban-jawabannya. Jadi berarti jawabannya dicantumkan di ya. Jadi di akhir itu kan kalian buat terima kasih gitu ya. PowerPoint di akhir itu biasanya slide terakhir terima kasih.
Kemudian slide baru itu notulensi dari diskusi. Notulensi diskusi. Notulensi diskusi itu pertanyaan-pertanyaannya adalah pertanyaan yang ada di chat. Itu di copy paste di situ, kemudian dijawab. Di copy paste kemudian dijawab. Termasuk dari pertanyaan saya tadi. Biasanya terima setiap kasih, Dok. kelompok nanti akan saya beri pertanyaan supaya biar terarah poin-poin mana yang mesti harus dipahami. Baik, sampai di sini. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.